Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Domba Berkah. Nah, nih kali ini kita kebetulan ditemenin sama si Maman nih ya. Kambing Etawa sama satu lagi si Ucil Maman ya. Ucil. Ucil. Nah, sama Mas Mamat nih ya. Nah, mungkin buat teman-teman kan udah sering kan, kita udah lama beternak, tapi kita kadang nggak tahu bedanya si Ucil sama si Maman. Nah, kita mau bahas sebetulnya apa sih bedanya antara jenis kambing dan domba gitu. Nah, Mamat sendiri nih ya, Mamat sendiri kan udah melihara, tahu nggak Mat bedanya kambing sama domba? Tahu. Coba, Ini Pak, kalau domba itu apa bulunya coba? kriwil-kriwil. Nah, oh ya benar tahu dia. Mana nih? Ini domba jadi bulunya kriwil-kriwil ya. Terus kalau kambing, Bulunya lurus. kambing bulunya lurus ya. Nih. Nah, benar. Terus apa lagi kira-kira, Mat? Itu kalau domba sukanya rata-rata makan rumput. Makan rumput ya. Jadi basic instingnya secara alamiah jenis domba itu memang merumput ya. Merumput atau makannya rumput. Terus Kalau kambing lebih sukanya ke daun. kambing sukanya daun. Jadi kalau orang Jawa bilang ngeramban ya, suka daun-daunan. Jadi kalau domba dikasih rumput bagus. Kalau dikasih daun itu bagus banget. Nah, kebalikan sama si kambing nih. Kambing memang basicnya itu adalah makan makan daun atas atau rembanan. Kalau dikasih rumput dia hasilnya biasa aja, kurang kurang bagus lah ya. Jadi kalau kalian melihara kambing itu harus sering-sering meramban atau kita mix juga boleh. Nah, itu yang paling dasar. Terus apa lagi, Mat? Tahu lagi nggak? Ini Pak, kalau domba tuh nggak punya tanduk. Apa? Domba nggak punya tanduk. Terus Kalau kambing punya. kambing punya. Ini kambing punya tanduk, domba nggak. Itu cuman Ucil doang. Salah ya. Bukan itu ya. Ulang. Coba kalau domba Garut justru tanduknya yang gede. Oh, Jadi bukan ya, iya. bukan. Masalah tanduk tidak menjadi hal inti yang ngebedain antara domba sama si kambing. Nah, terus apa lagi? Tahu lagi nggak? Hmm, enggak sih, udah. Udah, itu doang. Iya. Nah, ini ya. Jadi mungkin saya jelasin memang secara struktur. Jadi kalau fisiknya itu mungkin nah itu. Yang ciri yang sangat ngebedain lagi sebetulnya dari sisi ekor. Coba lihat kalau ekornya si Ucil gimana? Turun kan? Iya, Turun. turun. Coba dinaikin. Diangkat gitu ekornya. Bukan, ekornya dinaikin. Nah, tuh. Turunin, dijatoin. Nah, pasti turun ya. Kalau si kambing beda ya, nih, nah, ini si mama. Coba di shoot, Mbak Nia. Ini kalau ekor si kambing itu pasti naik ke atas ya. Tuh, naik nge naik ke atas dia nggak akan jatuh gitu. Itu salah satu ciri-ciri yang mendasari ya. Nah, ciri yang ngedasarin. Sini. Nah, kita makan pisang goreng dulu dah. Kalau gitu, man. Iya. Nah, kita sambil. Nah, terus yang ngebedain lagi apa nih? Yang ngebedain apa lagi? Jadi kalau si domba itu secara alamiahnya dia hidupnya itu secara koloni. Secara koloni. Jadi dia itu lebih seneng bergerombol. Kalau si kambing itu hidupnya soliter, jadi sendirian. Jadi kalau kambing kita sering lihat ya, kambing gunung yang di Pakistan tuh ya. Thor tuh yang tanduknya bagus banget. Itu dia bisa tuh sendiri jalan-jalan ke gunung. Nah, kalau domba beda. Domba itu dia hidupnya secara koloni gitu. Jadi secara koloni, nah dia itu biasanya induknya itu akan ngelindungin anak-anaknya, betinanya ya. Kemudian yang jantannya nanti juga akan keliling pada waktu jalan-jalan dia akan ngelindungin si betina-betinanya. Jadi dia akan secara koloni, memang basicnya itu. Nah, ini dia doyan banget nih sama pisang goreng nih ya. Nah, itu kemudian kalau di kandang kira-kira gimana? Nah, jenis kambing sama domba ini juga beda banget. Jadi secara kalau kalian nyampur, apalagi jantan ya, ini si kambing dan domba ini memang punya basic insting atau secara alamiah yang beda lagi. Jadi si kambing ini dia itu ketika dikumpulkan dengan koloninya itu dia punya strata dominasi. Strata dominasi itu apa? Jadi ngerasa bos anak buah itu selalu ada. Jadi di sini kalian kalau ngumpulin
kambing dalam satu kandang, satu kamar ya, satu kamar kandang itu biasanya mereka akan beradu terus-terusan. Dan karena sifatnya tadi soliter, jadi dia akan beradu terus sampai salah satu lawannya itu akan istilahnya akan KO atau tumbang gitu ya. Dan dia akan berlaku itu terus. Beda sama halnya domba. Domba ini ketika kita campurkan dalam koloninya, strata dominasinya tidak kuat. Strata dominasinya tidak kuat. Jadi dia akan beradu sekali saja atau dua kali saja. Setelah tahu yang terkuat dalam satu koloni, koloni yang lain atau domba-domba yang lain akan nurut sama bosnya. Kira-kira begitu. Jadi dan itu pun ketika sudah dipisah domba yang tadinya dalam satu kamar sudah dipisah, dia akan tetap mengenali si bosnya. Atau ketika dicampurkan lagi dia akan tahu itu. Dia akan tahu yang mendominasi dalam satu koloninya. Kalau si kambing enggak, ketika sudah kita pisah, kita gabungkan lagi, oh dia bisa berantem lagi. Nah ini akan mempengaruhi cara kita beternak ya tentunya ya. Nah kemudian apalagi nih? Tadi strata dominasi udah, jenis pakan basic instingnya udah. Nah, di domba dan kambing ini dia punya bau khas kan? Kalau orang Jawa bilang prengus, kalian pasti tahu kan? Wah, baunya prengus nih, baunya bau khas. Itu adalah apa ya? Kalau di ular tuh ada feromon, bau khususnya. Nah, kalau di kambing itu bau khususnya sumbernya dari mana? Dari sini. Dari pangkal sini nih. Dari pangkal tanduk sini coba. Nah ini baunya dari sini nih, dari pangkal tanduk sini. Kalau di domba beda. Di domba itu baunya dari sini. Nah nih diangkat, nih kan, dari ketek-keteknya ini. Jadi ada 4. Ini baunya. Jadi terus dari sisi bau ini tadi ya, ini masih ngikutin kaitannya dengan strata dominasi. Jadi kalau domba ini ketika kita mandikan itu baunya bisa hilang. Jadi kambing ya, kalau kambing ini kita mandikan itu baunya bisa berkurang. Artinya aromanya itu bahkan bisa hilang. Jadi si individu yang lain, kambing yang lain bisa tidak mengenalin bau yang tadinya dia sudah kenal, kira-kira begitu. Nah, kalau si domba itu beda. Meskipun sudah kita mandikan, sudah kita bersihkan, bau khasnya itu masih ada. Bahkan tadi yang dalam satu koloni itu bisa masih mengenalin si bosnya gitu kira-kira. Jadi tempat lokasi bau perengusnya atau feromonnya itu kalau kambing ada di pangkal tanduk, kalau domba ada di ketiaknya. Gitu kan. Nah, terus sini Mas. Nah, ini tarik dulu, ini agak bandel nih. Nah, diam. Nah, ini coba lihat matanya, Mat. Lihat matanya. Coba di shoot. Jadi sebetulnya si domba itu dia punya kelenjar mata ya. Ya dia akan celong secara fisik, dia akan di matanya ini ada rongga celongnya. Kalau si kambing tuh nggak rata dia. Istilahnya kayak nggak punya kelopak, nggak ada kelenjarnya. Itu salah satu cirinya juga. Terus yang lain apa, Mat? Masih tahu lagi nggak? Udah enggak sih, Pak. Tahu kan biasanya kemarin ada yang bilang itu domba ini ya kawin silang sama babi ya gitu. Nggak akan bisa gitu. Secara alamiahnya enggak. Karena apa? Karena jumlah kromosom yang ada di domba sama kambing itu juga beda gitu ya. Kalau di kambing itu kurang lebih kalau nggak salah ya itu sekitar 54 ya, 54. Kalau di domba 54, di kambing 60 duplet kromosomnya. Jadi ini pun tidak akan bisa saling kawin mengawini, kurang lebihnya begitu. Jadi itu kemudian hal-hal yang lain lagi kira-kira apa? Masih ada lagi? Udah enggak sih, Pak. Nah, itu tadi yang kita sudah sebutkan. Jadi kurang lebihnya perbedaan domba sama kambing ya, mulai dari basic makannya, kemudian tadi secara ciri fisiknya ya. Ciri fisiknya ada dari bulu, dari ekor, dari kelenjar mata. Nah, kemudian kalau dari sisi sifat alamiahnya tadi dia si ucil ini dan golongan domba itu kayak bergerombol koloni, kalau ini soliter, termasuk kemampuan dalam strata dominasinya.
Nah, itulah kira-kira jadi perbedaan domba sama kambing. Nah, jadi kalian udah tahu ya perbedaan antara domba sama kambing. Kira-kira mana yang mau dipelihara oleh kalian. Jadi kalau dibilang gampang mana sih melihara domba sama kambing, sebetulnya sama aja. Yang penting kalian tahu memperhatikan betul sifat alami dari si domba atau kambing. Oke, itu ya. Kira-kira teman-teman jadi sudah tahu ya. Itu yang paling dasar. Jadi ini sifatnya intermezzo aja, ngisi tambahan wawasan mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Semoga bisa menambah wawasan. Kalau yang sudah tahu ya nggak apa-apa, semoga bisa diambil sisi baiknya. Nah, nih kasih susu ya Mat ya. Nih Ya. udah nemenin kita kasih reward lah. Nih si Maman kita. Ini usianya sama-sama 3 bulan ya. 3 bulan, beda 2 hari nih, beda 2 hari. Dan ini nurut semua. Jadi kalian kalau pengen bikin lulut domba kambing ya, meskipun kambing tadi dibilang galak gitu ya, istilahnya kalau si domba lebih kalem, ini bisa kita bikin lulut. Nah, bikin lulut kalau diinikan. Nah, nih. Nah, disusuin. Sini. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Buat kalian yang seneng sama channelnya Domba Berkah, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga buat yang komen, silahkan aja ngasih masukan dan saran. Mungkin kita ketemu lagi di tayangan berikutnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita mungkin akan ini lagi ya, main-main lagi sama dua kambing kita ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.